Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Yoto selaku pemilik Bestpad Network, lalu pemateri pada pagi hari ini, serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman saya sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hamzah Nuruddin selaku host webinar pada hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan ada pembacaan doa, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir sebagai penutup ada penutup dari acara akan ada pengenalan profil Bestpad Network. Jadi itu susunan acara kita pada hari ini. Untuk itu kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudari Bila, saudari saudara Dika. Kepadanya tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum cara kita dimulai, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadil Fatihil lima ulika wal hatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Jika Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang Maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghafar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Dika. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah bagi baik bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Selanjutnya kita akan memasuki kepada inti acara pada hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Introduction to Data Center Infrastructure. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudara Abdul Mugni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah membawa acara pada pagi hari ini dan pembacaan doa pada pagi hari ini. Semoga kita dapat diberikan rahmat oleh Allah SWT pada pagi hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita sesuai dengan flyer yang sudah dikirim sebelumnya, yaitu tentang apa sih itu mengenai materi, yaitu Introduction to Data Center Infrastructure. Sebelum kita masuk ke materi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu sebagai pembawa materi pada pagi hari ini.
Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Mukni, biasanya dipanggil Abdul, alamat Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sekarang domisili atau tempat tinggal sekarang di Cibodasari, Tangerang, Banten. Pendidikan formal yaitu tamatan SMKN Negeri 3 Kota Pariaman. Non formal yaitu Student of Pet Network atau sebagai anak mondok Best Pet Network NRB 23. Email yaitu Muhammad Abdul Mukni 200805@gmail.com, dan blog apabila ingin mengetahui tentang dasar-dasar tentang network bisa berkunjung di blog saya atau tentang dasar-dasar tentang data center. Baiklah, langsung saja ke topik list atau materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengenalan data center. Ya, pada topik pengenalan data center kita akan mengetahui apa sih itu data center pada umumnya, apa aja sih tipe data center, dan pada sebab kedua yaitu tentang tier data center, apa saja tier data, apa itu tier data center, apa aja tingkatannya. Yang ketiga yaitu bagian layanan IT pada data center, yaitu mengenai apa saja peranan layanan IT pada data center tersebut. Yang keempat yaitu tentang fitur data center, fitur-fitur apa saja yang ada yang dibutuhkan ketika kita ingin membuat data center. Yang kelima, infrastruktur data center, yaitu pengelompokan komponen apa saja sih yang kita butuhkan ketika kita ingin membuat data center, dan komponen. Komponen ini lebih menjelaskan tentang individual perangkat tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung aja masuk ke subbab pertama, yaitu pengenalan atau pengertian data center. Pengertian data center. Data center secara dasar adalah fasilitas fisik atau ruang yang dirancang khusus untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data secara terpusat. Ini merupakan pusat pengelolaan informasi dan komputasi yang penting bagi organisasi untuk menjalankan operasi bisnis dan penyimpanan data penting mereka. Jadi, data center ini sesuai namanya yaitu data secara terpusat. Jadi, data secara terpusat ini yang dimaksud yaitu misalkan kan kita sekarang sudah masuk di dunia digital dan kita lebih memerlukan tentang digital, otomatis data center ini sangat dibutuhkan. Karena misalkan kita melakukan, kita contoh aja seperti transaksi ketika data center, misalnya data center seperti data center di vendor atau perusahaan seperti bank yang merupakan ada data centernya. Jadi data centernya tersebut sangat diperlukan, misalkan seperti penggunaan mobile atau M-Bank mobile, itu sangat memerlukan data center. Jadi ketika data center, apabila kita menggunakan mobile tersebut atau bank mobile tersebut, otomatis ketika kita memasuki notifikasi apa saja transaksi kita, apa saja sih pengeluaran kita, itu sudah tertera di data center. Jadi data center ini sangat dibutuhkan untuk sebuah vendor atau perusahaan, karena data center ini sangat dijaga kerahasiaannya. Kita masuk ke paragraf kedua. Data center meliputi penyimpanan data, pengelolaan aplikasi, pengelolaan sumber daya, komputasi, pengelolaan jaringan, dan keamanan data. Data center juga harus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastrukturnya untuk memastikan kelancaran operasi bisnis organisasi.
dalam data center ini kita harus pertama kita harus memastikan ketersediaannya. Karena sebuah data center ini sangat dibutuhkan sekali ketersediaannya apabila data center itu down atau terputusnya koneksi listrik, maka data center itu tidak bisa digunakan. Nah, misalkan data center tersebut, misalkan kata data center, misalkan kita ibaratkan seperti data center Shopee atau Bukalapak gitu. Data center, misalnya data center apabila kita melakukan check out atau transaksi lain gitu, itu sangat dibutuhkan data center. Apabila data center tersebut down, otomatis transaksi atau check out kita itu tidak terlampirkan dan akan terjadi kerugian pada vendor tersebut. Nah, misalkan contoh lain dari ketersediaan itu, kita waktu melakukan pendaftaran kita di sekolah. Waktu saya pendaftaran di sekolah, kita menekan link untuk pendaftaran sekolah. Dan saat kita terus-terusan menekan link tersebut, otomatis link itu lost atau disconnect atau tidak bisa kita masuk ke dalam link tersebut. Nah, pada saat ini data center tersebut sangat dibutuhkan sekali ketersediaan atau keandalannya supaya kita tidak terkoneksi, tidak in connection dan supaya tidak terputus ketika kita memasuki data center tersebut. Lalu kita masuk saja ke paragraf ketiga, yaitu integritas data center mengacu pada tingkat keandalan, keamanan, dan konsistensi data yang disimpan, dikelola, dan diproses di dalamnya. Ini adalah salah satu aspek kunci di operasi data center yang memastikan bahwa data disimpan tetap utuh, tidak berubah, hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi data center tersebut hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, apabila kita misalnya kita memiliki data center, otomatis orang lain tidak bisa menggunakan data center kita tersebut. Takutnya ketika orang lain menggunakan data center kita tersebut, terjadinya kebocoran data dan kerugian pada vendor kita tersebut. Nah, jadi untuk memastikan data yang disimpan tetap utuh dan tidak berubah, maka kita tidak boleh memberikan atau wewenang kepada orang yang tidak kita kenal, supaya tidak terjadinya kebocoran data pada data center kita sendiri. Kita masuk ke slide yang kedua, yaitu tentang apa saja sih tipe data center. Tipe data center ini yaitu ada dua, ada corporate data center dan internet data center. Jadi corporate data center adalah fasilitas fisik yang dimiliki dan dioperasikan oleh sebuah perusahaan atau organisasi kebutuhan internal mereka sendiri. Jadi corporate data center ini hanya dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk kebutuhan internal mereka sendiri. Berarti tidak bisa diakses oleh orang yang bukan dari perusahaan tersebut. Data center ini berfungsi sebagai pusat utama untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data yang berkaitan dengan operasi bisnis yang kegiatan organisasi tersebut. Corporate data center biasanya didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi dan infrastrukturnya untuk beragam sesuai dengan skala dan kompleksasi bisnis. Jadi, corporate data center ini yaitu seperti dapat digambarkan seperti mobil pribadi. Jadi mobil pribadi ini hanya bisa kita gunakan untuk kita sendiri dan tidak bisa digunakan oleh orang lain karena tidak ada hak wewenang mereka untuk menggunakan milik kita. Begitu juga corporate data center. Jadi corporate data center
corporate data center ini biasanya didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi. Jadi corporate data center ini biasanya hanya dibutuhkan untuk organisasi atau vendor tertentu. Jadi corporate data center ini tidak bisa diakses oleh dari vendor lain atau dari orang lain dari vendor tersebut. Nah, pasti corporate data center ini memiliki keamanan yang lebih aman daripada internet data center. Nah, kita masuk ke paragraf kedua, yaitu internet data center atau IDCS. Internet data center adalah fasilitas data yang menyediakan layanan infrastruktur teknologi informasi kepada berbagai pelanggan melalui internet. IDC biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan hosting atau penyedia layanan cloud. Mereka menyediakan berbagai layanan termasuk penyimpanan data, sumber daya komputasi, dan infrastruktur jaringan kepada pelanggan mereka. Jadi yang membedakan antara corporate data center dan internet data center ini, kalau corporate kita harus memiliki data center tersebut untuk bisa kita mengakses data center tersebut. Seperti yang digambarkan oleh di samping ini tentang mobil pribadi. Hanya boleh diakses atau digunakan oleh kita sendiri. Tapi lain dari internet data center. Internet data center kita tidak perlu memiliki data center, tapi kita bisa menggunakan atau mengakses dari data center tersebut. Jadi yang membedakan antara corporate dan internet data center, corporate data center kita harus memiliki data center tersebut supaya kita bisa mengakses atau menggunakannya sesuai dengan vendor atau dengan perusahaan yang kita butuhkan. Melainkan tidak kepada internet data center, kita tidak perlu memiliki data center, tapi kita bisa melakukan akses pada data center tersebut. Materi yang kedua yaitu tier data center. Sebelum masuk ke tier data center, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih sertifikasi data center. Yang dasar sertifikasi data center itu yaitu ada dua, yaitu ANSI atau TIA 942 dan APTEM Institute Tier Certification. ANSI atau TIA 942 ini adalah standar yang dikeluarkan oleh Telekomunikasi Industry Association, TIA, yang menerapkan persyaratan untuk perancangan operasi data center. Sertifikasi ANSI atau TIA menunjukkan bahwa data center memenuhi standar tertentu dalam hal desain, ketersediaan data, keamanan, pendinginan, dan lain-lain. Jadi ANSI TIA 942 ini yaitu dia menetapkan persyaratan untuk perancangan operasi data center. Jadi dia mengarahkan kita untuk supaya bagaimana sih cara membangun data center yang baik, yang sesuai standar internasional, dan bagaimana kita cara membangunnya. Dan supaya data center tersebut bisa diakses atau digunakan lebih maksimal. Jadi ANSI atau TIA 942 ini lebih mengarahkan kita untuk bagaimana cara kita untuk membuat atau merancang data center. Yang kedua, APTEM Institute Tier Certification. APTEM Institute memberikan sertifikasi tier untuk menilai tingkat ketersediaan dan redundansi infrastruktur data center. Tier Certification mencakup 4 tingkat, yaitu Tier 1, Tier 2, Tier 3, dan Tier 4. Dengan setiap tingkat memiliki spesifikasi khusus yang harus dipenuhi oleh data center. Jadi yang membedakan TIA dengan APTEM Institute ini, yaitu TIA ini hanya mengarahkan kita
mengarahkan kita untuk bagaimana sih cara membangun data center, apa saja syarat-syarat untuk membangun data center, yaitu mengarahkan kita dalam desain, ketersediaan daya, keamanan, pendinginan, dan lain-lain. Sedangkan Uptime Institute ini memberikan kita sertifikat kepada data center kita dan mengelompokkannya atau kita sebut dengan tier yang mencakup 4 tingkat, yaitu tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dan setiap tingkat memiliki spesifikasi khusus yang harus dipenuhi oleh data center. Jadi setiap tier ini memiliki keunggulan masing-masing. Semakin tinggi tiernya, maka semakin bagus data center tersebut. Nah, di Uptime itu kan ada pengelompokan tentang apa tier 1 apa aja sih keunggulannya, yaitu tier 1 lebih ketersediaannya yaitu kurang dari 99,71%. Spesifikasinya tidak ada komponen redundan atau single path. Tidak ada, yaitu seperti sumber daya backup atau backup data, memiliki kebutuhan daya dan pendingin yang sederhana. Downtime per tahun hingga 28,8 jam. Jadi tier 1 ini adalah tingkat yang paling dasar. Data center pada tingkat ini memiliki infrastruktur yang sederhana dengan hanya satu jalur untuk sumber daya kritis, seperti daya listrik dan pendinginan. Karena minimnya redundansi, tier 1 rentan terhadap kegagalan sistem dan tidak cocok untuk operasi yang memerlukan ketersediaan tinggi. Jadi tier 1 ini bisa disebut sebagai tier dasar yang downtime-nya itu per tahun sekitar 28,8 jam. Jadi tingkat infrastruktur pada tier 1 ini bisa dibilang sangat sederhana, hanya memiliki satu jalur untuk sumber daya kritis seperti daya listrik dan daya pendingin. Dan minimnya redundansi pada tier 1 ini. Sehingga tier 1 ini rentan mengalami down atau matinya perangkat data center tersebut. Karena tidak adanya power backup atau data backupnya pada data center ini, pada tier 1 ini. Sedangkan tier 2 ketersediaannya yaitu sekitar 99,741%. Spesifikasinya memiliki beberapa komponen kritis yang redundan N1 dan ketersediaan daya yang lebih baik dibandingkan dengan tier 1. Dan downtime-nya per tahun hingga 22 jam. Jadi downtime-nya tier 2 ini lebih minim daripada tier 1. Sehingga tier 2 menawarkan tingkat ketersediaan yang sedikit lebih baik dari tier 1 dengan adanya beberapa redundansi dalam komponen kritis seperti UPS dan sistem pendinginan. Meskipun demikian, tier 2 ini masih bisa mengalami downtime atau pemeliharaan atau perbaikan. Jadi yang disebut dengan N1 di tier 2 ini memiliki redundan N+1. Jadi dalam konsep ini untuk setiap komponen kritis yang dibutuhkan untuk operasi normal, ada satu unit tambahan yang digunakan sebagai cadangan atau backup jika utama mengalami kegagalan. Jadi yang dimaksud dengan N1 ini yaitu adanya power backup atau kelistrikan backup pada data center tersebut apabila terjadinya downtime. Apabila salah terjadinya kerusakan listrik pada data center tersebut bisa meminimalisir downtime-nya dengan cara adanya backup pada backup listrik pada data center tersebut. Nah, jika data center memiliki N1 center memiliki satu unit pendingin tambahan yang dapat
mengambil alih jika satu unit pendingin utama mengalami kegagalan. Nah, jadi N1 ini bisa dibilang dia mengambil alih kelistrikan atau pendingin utama jika mengalami kegagalan pada data center tersebut. Nah, apabila data center tersebut mengalami kegagalan downtime, kegagalan kelistrikan atau pendinginnya kurang maksimal dan terjadinya pemadaman listrik di dalam data center tersebut, otomatis dia akan N1 Plus ini akan menjadi daya supply backup pada data center tersebut atau sebagai listrik backupnya. Jadi tier 2 ini lebih unggul dari tier 1 karena tier 1 ini berkomponen single pad, tidak ada backup pada listriknya, pada datanya, pada pendinginnya apabila terjadinya pemadaman listrik pada data center tersebut. Nah, kita masuk ke tier 3. Tier 3 memiliki ketersediaan sekitar 99 dari 99,982%. Spesifikasinya yaitu semua komponen utama memiliki redundan N+1, dapat melakukan pemeliharaan tanpa mempengaruhi operasi, downtime per tahun hingga 1,6 jam. Jadi tier 1 ini tingkat yang dirancang untuk memberikan ketersediaan yang sangat tinggi. Semua komponen utama memiliki redundan N+1 sehingga memungkinkan pemeliharaan dan perbaikan dilakukan tanpa memengaruhi operasi sistem. Nah, jadi pada tier 3 ini semua komponennya sudah memiliki redundan N+1. Jadi tier 3 ini setiap pada perangkatnya itu sudah ada backupan seperti backupan listrik, backupan pendingin pada setiap perangkatnya. Jadi apabila terjadinya pemadaman listrik atau konsleting listrik yang tidak seimbang, otomatis setiap perangkatnya tersebut sudah memiliki daya backup pada data center tersebut. Dan downtime-nya ini lebih tingkat daripada tier 1 dan tier 2. Karena tier 1 dan tier 2 memiliki downtime sekitar 28 jam, tier 2 26 jam, sedangkan tier 3 hanya memiliki downtime-nya per tahun yaitu sekitar 1,6 jam. Ya, kita masuk ke tier 4. Ketersediaannya sekitar 99,99%, memiliki redundansi yang tinggi untuk semua komponen utama, dapat menangani kegagalan perangkat tanpa menyebabkan downtime per tahun hanya sekitar 26,3 menit. Jadi tier 4 ini adalah tingkat tertinggi dalam ketersediaan redundansi. Semua komponen utama memiliki TN sehingga meminimalisir risiko kegagalan. Tier 4 cocok untuk perusahaan besar atau lembaga pemerintahan yang memerlukan tingkat ketersediaan yang sangat tinggi untuk operasi kritis atau penting. Jadi redundansi pada tier 4 ini yang paling tinggi dari ketiga tier tersebut karena dia sudah menggunakan TN. Jadi redundansi TN ini sangat signifikan dari N+1.
dalam konsep ini untuk setiap komponen kritis yang dibutuhkan oleh operasi normal ada 2 unit. Jadi setiap perangkatnya tersebut atau data center tersebut sudah memiliki 2 unit backup powernya. Berbeda dengan tier 3 yaitu hanya memiliki 1 backupan powernya saja. Dan 2 unit cadangan yang siap digunakan sebagai backup jika salah satu unit utama mengalami kegagalan. Jadi apabila unit utama pada data center tersebut mengalami kegagalan, otomatis ini akan jalan kepada data center tersebut. Misalnya, jika sebuah data center memiliki redundansi 2N untuk sistem listrik, berarti data center memiliki 2 unit generator listrik yang dapat mengambil alih jika salah satu generator utama mengalami kegagalan. Nah, jadi apabila data center tersebut mengalami kegagalan listrik atau pendinginnya, berarti data center memiliki 2 unit generator listrik yang dapat mengambil alih salah satu generator utama pada data center tersebut. Apabila unit listrik utamanya tidak memadai. Yang ketiga, kita masuk ke layer atau bagian layanan IT pada data center. Layanan IT pada data center tersebut memiliki peran penting masing-masing pada setiap data center tersebut, seperti hosting server, penyimpanan data, jaringan dan koneksi, keamanan IT. Dia memiliki peran penting masing-masingnya setiap data center tersebut. Jadi apa sih itu hosting server? Jadi hosting server ini menyediakan fasilitas fisik atau virtual untuk menyimpan server dan menjalankan aplikasi atau layanan. Jadi hosting server ini menyediakan fasilitas fisik pada data center tersebut. Dia menyediakan apa aja yang diperlukan dalam data center tersebut, seperti bagian fisiknya, seperti racknya, seperti perangkat-perangkat yang lain, seperti switch atau server. Dan ini mencangkup penyewaan ruang server, daya listrik, pendingin, dan koneksi jaringan yang cepat. Jadi dia memiliki tanggung jawab seperti daya listrik, dan pendinginan pada ruangan data center tersebut. Yang kedua yaitu bagian penyimpanan data. Pada bagian penyimpanan data ini menyediakan ruang penyimpanan yang aman dan andal untuk data, termasuk penyimpanan file, basis data, dan penyimpanan objek. Jadi penyimpanan data ini sebagai backup apabila terjadinya down pada server tersebut dan data tersebut tidak hilang. Ini mencakup berbagai teknologi penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan sistem penyimpanan terdistribusi. Jadi penyimpanan data ini sangat penting buat data center supaya tidak terjadinya kehilangan data pada data center tersebut. Yang ketiga yaitu jaringan dan koneksi. Jaringan dan koneksi ini yaitu dia menyediakan infrastruktur jaringan yang kuat untuk menghubungkan server ke perangkat dengan internet antar server dan data center. Jadi jaringan dan koneksi ini selalu menjaga data center tersebut tetap terhubung dengan semua perangkat dan tidak terjadinya
dan tidak terjadinya terputusnya perangkat tersebut pada setiap perangkat atau tidak terhubungnya atau interconnection pada setiap perangkat. Yaitu perangkat tersebut mencangkup semua seperti switch, router, kabel jaringan, dan perangkat jaringan lainnya untuk mengelola lalu lintas data. Jadi dengan adanya jaringan dan koneksi ini, dia akan lebih mengacu kepada supaya perangkat tersebut berjalan lancar, supaya tidak terjadinya kegagalan data yang dikirim pada sebuah data center tersebut. Yang keempat yaitu keamanan IT. Kalau di keamanan IT ini, yaitu dia lebih mencangkup seperti melindungi data dan infrastruktur dari ancaman keamanan seperti serangan malware, serangan DDoS, dan pencurian data. Jadi keamanan ini lebih mencangkup ke sebuah data center tersebut dari ancaman serangan malware atau serangan DDoS, supaya tidak terjadinya pencurian data pada data penting pada data center tersebut. Misalkan kita memiliki sebuah perusahaan dan menggunakan data center, otomatis kita misalnya ada perusahaan kita ini memiliki sebuah dokumen penting atau data penting dalam data center tersebut yang ingin diketahui oleh orang supaya orang tersebut dapat diuntungkan. Nah, dengan adanya keamanan IT ini, orang tersebut tidak akan dapat mengakses atau memasuki dalam data kita yang tersembunyi dalam data center tersebut karena telah adanya keamanan IT yang sangat ketat. Jadi keamanan IT ini lebih mencangkup seperti firewall, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, dan kebijakan keamanan untuk melindungi data pelanggan. Nah, jadi keamanan IT ini lebih mencangkup ke firewall, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, dan dengan enkripsi data kita tersebut tidak bisa diakses oleh orang yang tidak bisa diakses oleh sembarangan orang karena telah adanya enkripsi data. Jadi hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses data kita tersebut. Nah, kita masuk yang kelima yaitu pemantauan dan manajemen. Jadi fungsinya dalam pemantauan dan manajemen ini, dia selalu memantau kinerja infrastruktur IT untuk mendeteksi masalah atau gangguan dalam operasi. Jadi dia selalu memantau layanan IT ini untuk memantau kinerja infrastruktur IT ini untuk mendeteksi masalah apabila masalah atau gangguan dalam operasi. Jadi dia selalu standby untuk memperbaiki masalah tersebut apabila saat operasi data center tersebut mengalami gangguan, dan dia akan selalu memperbaiki data center tersebut. Lalu pemantauan dan manajemen ini memastikan infrastruktur dapat menangani beban kerja yang diberikan. Jadi dia selalu memastikan bahwa infrastruktur tersebut dapat
dapat menangani beban yang kerja yang diberikan. Jadi dia selalu memastikan kinerja dalam data center tersebut. Yaitu mengelola perangkat keras dan perangkat lunak termasuk pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan. Jadi dalam pemantauan dan manajemen ini, dia selalu memantau bahwa apabila sebuah perangkat tersebut harus mengalami upgrade atau seperti pembaharuan, maka dia akan langsung melakukannya. Keempat yaitu cadangan dan pemulihan dalam bencana. Dalam cadangan dan pemulihan bencana ini yaitu dia menyediakan cadangan data secara teratur untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Jadi cadangan dan pemulihan bencana ini dia membuat data backup supaya apabila terjadinya bencana, misalkan terjadinya banjir atau terjadi yang lebih parah seperti gempa, maka apabila terjadi kerusakan tapi datanya masih bisa tersimpan dengan aman. Merancang dan mengimplementasikan rencana pemulihan bencana untuk memulihkan operasi setelah insiden bencana atau kegagalan sistem. Jadi cadangan dan pemulihan bencana ini dia merancang dan mengimplementasikan pemulihan data. Jadi dia apabila terjadinya insiden bencana atau kegagalan sistem, dia data kita dalam data center tersebut akan tetap aman. Termasuk selanjutnya yaitu layanan cloud. Layanan cloud ini menyediakan layanan seperti infrastruktur sebagai layanan, platform sebagai layanan, atau perangkat lunak sebagai layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam hal menyimpan, komputasi, dan mengembangkan aplikasi. Jadi layanan cloud ini dia menyediakan seperti infrastruktur sebagai layanan, memberikan infrastruktur kita, memberitahu kita bagaimana cara menggunakan infrastruktur pada data center tersebut. Masuk selanjutnya keempat yaitu manajemen identitas dan akses. Manajemen dan identitas akses ini lebih mengelola identitas pengguna dan memberikan akses yang tepat ke sumber daya IT berdasarkan kebijakan keamanan peran pengguna. Jadi manajemen identitas dan akses ini dia lebih memberikan kita kartu identitas ketika kita memasuki data center tersebut. Misalnya kita ingin memasuki ruangan data center dan jadi kita tidak sembarangan orang dalam memasuki ruangan data center tersebut. Otomatis dia harus memiliki seperti fingerprint atau kartu pengenal sebelum memasuki data center tersebut, atau lebih ke perangkat fisikalnya seperti memiliki kunci pada data center tersebut, Termasuk yang selanjutnya yaitu layanan pengembangan dan pengujian. Jadi layanan pengembangan dan pengujian ini lebih menyediakan lingkungan untuk mengembangkan pengujian dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Jadi dia lebih ke softwarenya daripada ke fisikalnya, yaitu lebih mencakup ke softwarenya apabila menyediakan lingkungan pengembangan, alat pengujian, dan integrasi berkelanjutan. Jadi layanan pengembangan dan pengujian ini lebih mengarah ke software daripada ke fisikal. Selanjutnya yaitu dukungan teknis dan pelanggan. Ini lebih mengarah seperti memberikan dukungan teknis kepada pengguna dan pelanggan untuk membantu mereka dengan masalah teknis atau pertanyaan terkait layanan IT. Jadi dia lebih
mengarahkan pelanggan untuk bagaimana sih cara menggunakan data center tersebut, bagaimana apabila ada kendala, dia akan memberikan solusi kepada pelanggannya tersebut supaya dia bisa menggunakan data center tersebut data center tersebut dapat beroperasi dengan lancar. Jadi seperti itulah eh, peranan dukungan teknis dalam pelanggan. Kita lanjut ke sebab selanjutnya yaitu fitur data center. Nah, seperti kita bahas waktu pertama kali yaitu fitur data center. Apa saja sih fitur data center? Yaitu data center tersebut harus 7 availability-nya atau ketersediaannya 7 kali 24 kali 365. Ini menunjukkan bahwa data center tersebut harus bersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun tanpa henti. Hal ini penting untuk mendukung operasi bisnis dan kritis dan layanan yang harus tersedia setiap saat tanpa gangguan. Jadi data center ini harus bersedia aktif tanpa henti dalam melakukan operasional dan tidak adanya seperti downtime atau kegagalan sistem atau kegagalan listrik. Jadi data center ini lebih harus tetap aktif ketika melakukan operasional dan bersedia setiap saat tanpa gangguan. Jadi apabila ada gangguan, kita akan lebih langsung mengantisipasi gangguan tersebut. Karena apabila data center ini tidak ketersediaannya tidak seperti 24 jam sehari atau 7 hari seminggu dan 360 hari setahun, dan dia misalnya mengalami downtime atau interkoneksi listriknya, maka itu akan merugikan perusahaan yang memiliki data center tersebut. Otomatis seperti dalam pengaksesan tentang perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu reliability and continuous monitoring, yaitu keandalan yang aman dan pemantauan terus-menerus. Jadi data center ini harus dirancang dengan keandalan yang tinggi dan sistem pemantauan terus-menerus untuk mendeteksi potensi masalah dan kegagalan perangkat secara dini untuk memungkinkan tindakan korektif diambil sebelum masalah berkembang menjadi gangguan layanan. Jadi data center ini harus memiliki keandalan yang aman dan pemantauan terus-menerus, dan kita apabila terjadinya masalah atau kegagalan perangkat, kita harus mengantisipasi data center tersebut supaya tidak terjadinya kerusakan yang lebih parah dari sebelumnya. Misalnya perangkat tersebut mengalami suhu yang berlebihan ketika perangkat data center tersebut ketika operasional, maka kita akan lebih mengantisipasinya dan lebih mementingkan suhu ruangannya supaya tidak terjadinya panas berlebihan pada perangkat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu power management and network communication redundancy and path diversity, yaitu manajemen daya dan komunikasi jaringan, redundansi dan diversitas jalur. Fitur ini mencangkup manajemen daya yang efisien serta redundansi dan diversitas jalur untuk menjaga pasokan daya yang stabil dan jaringan komunikasi yang dapat diandalkan. Ini termasuk penggunaan UPS, generator cadangan, dan jalur komunikasi ganda. Jadi fitur ini lebih mengarah ke manajemen daya supaya lebih efisien dalam sebuah data center tersebut. Misalkan apabila data center tersebut mengalami
mengalami down, maka dia bisa menggunakan generator cadangan atau bisa kita sebut juga dengan genset. Jadi data center tersebut apabila terjadinya pemadaman listrik pada data center tersebut, maka dia harus memiliki backup daya listrik yang lain seperti menggunakan generator cadangan atau jalur komunikasi ganda supaya tidak terjadinya downtime yang berlebihan dan dapat merugikan vendor tersebut. Yang keempat yaitu keamanan jaringan kontrol, akses fisik, dan pengawasan video. Jadi data center ini harus dilengkapi dengan fitur keamanan jaringan yang kuat seperti firewall dan deteksi intrusi serta kontrol akses fisik seperti kartu akses dan biometrik. Pengawasan video juga penting untuk memantau aktivitas dan fasilitas fisik. Jadi dengan melakukan keamanan jaringan dan kontrol akses fisik dan pengawasan video, jadi keamanan pada data center tersebut lebih aman. Maka tidak sembarangan orang atau orang yang tidak dari wewenang tersebut memasuki data center tersebut tidak akan bisa mengakses. Karena data center tersebut sudah disertai dengan akses kontrol, akses fisik, atau seperti kartu akses dan biometrik. Dan dengan adanya pengawasan video juga dapat kita mengetahui apa saja yang dilakukan, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh orang di dalam data center tersebut. Yang kelima yaitu kontrol lingkungan berzona. Jadi kontrol lingkungan berzona ini lebih mengacu pada kemampuan untuk mengontrol suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan lainnya di berbagai zona atau area dalam data center. Zoning ini memungkinkan pengaturan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan perangkat yang berbeda. Jadi kontrol lingkungan berzona ini lebih mengarah ke data center tersebut supaya data center tersebut mengontrol suhu atau kelembapan dalam data center tersebut supaya tidak terjadinya panas berlebihan pada perangkatnya tersebut supaya tidak terjadinya kebakaran atau korsleting listrik pada data center tersebut. Itu sangat diperlukan sekali kontrol lingkungan berzona ini. Yang keenam yaitu pemadaman kebakaran dan sistem deteksi dini asap. Jadi data center harus dilengkapi dengan sistem deteksi dini asap dan pemadaman kebakaran yang efektif untuk melindungi perangkat keras dan data dari risiko kerusakan akibat kebakaran. Jadi suppression ini lebih mengarah ke perangkatnya tersebut supaya apabila perangkatnya tersebut mengalami suhu yang berlebihan atau panas yang berlebihan pada perangkat tersebut, jadi fire suppression ini akan mengeluarkan seperti gas supaya tidak terjadinya kebakaran pada perangkat tersebut. Ini kita masuk ke sebab kelima yaitu infrastruktur data center. Dalam infrastruktur data center yaitu terdapat racking atau penyusun perangkat. Penyusun perangkat dalam rak atau kabinet harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi pendingin, aksibilitas dan pengelolaan kabel. Perangkat harus disusun secara teratur dan rapi untuk memaksimalkan penggunaan ruang, mencegah penumpukan panas, dan memudahkan pemeliharaan dan pengelolaan.
Jadi dengan ada racking ini atau rack yang biasanya kita sebut, ini akan lebih membuat komponen seperti switch atau servernya tersebut lebih teratur supaya tidak terjadinya panas yang berlebihan, dan membuat data center tersebut lebih teratur apabila lebih teratur dan lebih mudah diperbaiki apabila terjadi kerusakan di satu perangkat. Dan apabila terjadi kerusakan di satu perangkat, kita akan lebih cepat mengatasinya karena kita tahu di mana titik kerusakan pada perangkat tersebut. Yang kedua, cabling atau pengkabelan. Pengkabelan yang tepat dan terorganisir adalah kunci untuk menjaga keteraturan dan keandalan infrastruktur data center. Pemilihan kabel yang tepat seperti kabel tembaga atau serat optik harus mempertimbangkan kebutuhan bandwidth, jarak, dan lingkungan operasional. Pemeliharaan pengkabelan yang rapi dan terorganisir juga mempermudah identifikasi pemecahan masalah dan pengelolaan perubahan di kemudian hari. Jadi dalam melakukan pengkabelan di data center tidak bisa kita lakukan secara acak-acak atau secara berantakan. Karena dalam pengkabelan ini sudah terorganisir. Jadi terorganisir ini yaitu kabel tersebut dengan terorganisirnya kabel tersebut dapat menjaga keteraturan dan keandalan infrastruktur data center, dapat menjaga infrastruktur data center tersebut lebih awet dan lebih bisa melakukan operasional lebih lama. Dan dengan pemilihan kabel yang tepat, seperti kabel tembaga atau serat optik, mempertimbangkan kebutuhan bandwidth, jarak, dan lingkungan operasional. Berarti apabila kita memilih kabel yang tepat, kebutuhan bandwidth yang kita butuhkan dalam data center tersebut dapat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka kita tidak boleh memilih kabel yang bukan seharusnya digunakan untuk data center. Yang kedua yaitu pemeliharaan pengkabelan yang rapi dan terorganisir juga mempermudah identifikasi pemecahan masalah. Jadi dengan data dan apabila data pengkabelan di data center tersebut acak-acakan dan tidak tersusun dengan rapi, jadi apabila terjadi kerusakan kita akan bingung kerusakan di titik mana yang harus kita perbaiki. Jadi dengan adanya pengkabelan tersebut sudah ada pelabelan pada kabel tersebut, kita bisa tahu titik mana yang harus kita perbaiki terlebih dahulu dan kita dahulukan apabila terjadi kerusakan pada perangkat di data center tersebut. Yang ketiga yaitu security dan monitoring atau keamanan dan pemantauan. Keamanan data center mencakup kontrol akses fisik, sistem detektif intrusi, dan pemantauan kamera untuk memastikan hanya personil yang diotorisasi yang dapat mengakses fasilitas. Nah, dengan adanya keamanan dan pemantauan, kita akan lebih data yang ada di data center kita tersebut lebih aman dan tidak sembarangan orang bisa mengakses data kita tersebut karena telah dipantau oleh keamanan, karena telah ada pemantauan pada data center tersebut seperti kamera CCTV atau ketika kita masuk ke dalam ruangan data center tersebut harus ada kartu akses atau fingerprint. Nah, dengan adanya tersebut itu akan membuat data kita yang ada di data center lebih aman dan tidak terjadinya kebocoran data. Sistem pemantauan dan manajemen harus mencakup pemantauan suhu, kelembapan, kebocoran air, dan parameter lingkungan lainnya untuk mendeteksi potensial masalah atau ancaman sejak dini. Nah, dengan adanya pemantauan pada setiap perangkat atau pada data center, ini akan mempermudah kita ketika misalnya ada kebocoran air pada data center tersebut, pada salah satu rak di data center tersebut, maka kita akan bisa lebih
ya, lebih 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 memerhatikan perangkat tersebut dan supaya tidak terjadinya kebocoran kebocoran air pada perangkat itu lagi. Dan dengan adanya pemantauan ini kita dapat mendeteksi potensi masalah yang ada pada perangkat tersebut. Nah, apabila perangkat tersebut misalnya terjadinya kelembapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan konsleting listrik pada perangkat tersebut, misalnya perangkat tersebut lebih memiliki hawa panas yang tidak seharusnya ada pada perangkat tersebut, kita akan jadi lebih tahu dan akan lebih tahu dan lebih mengantisipasi terjadinya supaya tidak terjadinya perangkat ini terjadi kepada perangkat lainnya. Yang keempat yaitu redundansi dan diversitas jalur. Redundansi adalah kunci untuk memastikan ketersediaan tinggi dalam data center. Ini menyangkut penggunaan sumber daya cadangan seperti UPS ganda, generator cadangan, dan sistem pendingin ganda. Jadi redundansi dan diversitas jalur ini harus memiliki ketersediaan tinggi dalam data center supaya apabila kita terjadinya pemadaman listrik pada data center tersebut itu sudah diantisipasi seperti adanya UPS ganda atau generator cadangan, genset. Dengan adanya itu akan memudahkan kita memperbaiki pemadaman listrik tersebut dengan adanya backup listrik dari UPS ini. Itu diversitas jalur memastikan bahwa tidak adanya titik tunggal, kegagalan dan infrastruktur jaringan. Dengan adanya diversitas jalur, dengan memiliki jalur komunikasi ganda dan rute yang berbeda untuk mengurangi risiko gangguan atau kegagalan. Nah, dan apabila kita memiliki komunikasi ganda dan rute yang berbeda, itu dapat mengurangi risiko gangguan atau kegagalan pada pengiriman data. Yang kelima yaitu penyimpanan. Infrastruktur penyimpanan data harus dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi, skalabilitas, dan keandalan. Ini mencangkup penggunaan teknologi penyimpanan seperti SAN, NAS, dan penyimpanan cloud. Jadi, infrastruktur pada penyimpanan data center ini sangat dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi supaya data yang telah kita simpan di sana supaya tidak hilang atau sudah diantisipasi. Jadi penyimpanan data juga mempertimbangkan kebutuhan replikasi, backup, dan pemulihan bencana untuk melindungi data yang berharga dari kerusakan atau kehilangan. Jadi data kita yang misalnya sudah tersimpan di data center tersebut dan data center tersebut mengalami seperti bencana atau konsleting listrik atau misalnya terjadilah kerusakan pada data center tersebut. Nah, itu sudah ada backupan data dan data yang telah tersimpan tersebut sudah tidak akan hilang karena sudah diantisipasi. Yang keenam yaitu media pengkabelan yang sesuai. Yaitu kita dengan memilih media pengkabelan yang tepat seperti syarat optik atau kabel tembaga, mempertimbangkan kebutuhan aplikasi, jarak, dan bandwidth. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan pengkabelan apa saja yang harus kita gunakan seperti syarat optik atau kabel tembaga. Berapa sih yang harus kita butuhkan dalam pembangunan data center tersebut? Syarat optik sering digunakan untuk aplikasi jarak jauh dan kecepatannya tinggi. Jadi syarat optik ini lebih dominan ke yang
lebih dominan ke yang jarak jauh karena dia memiliki bandwidth yang cepat. Sementara kabel tembaga lebih cocok untuk jarak pendek dan kebutuhan daya yang tinggi. Jadi kalau kabel tembaga lebih diarahkan untuk ke jarak pendek saja supaya kinerja pada kabel tembaga ini lebih maksimal. Nah, kita masuk ke sebab terakhir yaitu komponen data center. Apa saja komponen yang harus kita sediakan ketika kita membangun data center? Yaitu pertama kita harus memiliki yaitu UPS atau Uninterruptible Power Supply. Jadi UPS ini memberikan pasokan listrik darurat seperti perangkat elektronik saat terjadinya pemadaman listrik atau fluktuasi tegangan. Jadi UPS ini sebagai backup listrik apabila data center tersebut mengalami down. Nah, apabila data center tersebut mengalami down, jadi UPS ini akan bekerja menggantikan alur listrik utama pada data center tersebut. Jadi UPS ini perangkat elektronik yang menyediakan data sumber daya listrik cadangan yang stabil dan terputus bagi perangkat elektronik yang sistem komputer yang menjadi pemadaman listrik yang fluktuasi tegangan. Nah, jadi UPS ini berfungsi untuk melindungi perangkat elektronik dari gangguan listrik. Nah, apabila perangkat yang ada di data center tersebut mengalami gangguan listrik, maka UPS ini akan membantu backupan listrik pada perangkat tersebut. Nah, UPS ini apabila mengalami seperti pemadaman listrik atau lonjakan tegangan dan gelombang yang tidak stabil, maka UPS ini menyediakan daya cadangan. Jadi UPS memungkinkan perangkat untuk terus beroperasi atau dimatikan dengan aman selama gangguan tersebut terjadi. Jadi UPS ini menyediakan daya cadangan apabila daya utama pada data center tersebut mengalami gangguan atau kerusakan yang tidak kita bisa antisipasi. Nah, UPS ini dilengkapi dengan baterai internal untuk menjaga perangkat beroperasi selama beberapa menit sehingga jam setelah terjadinya pemadaman. Jadi UPS ini dia memiliki sebuah baterai pada perangkatnya tersebut. Memiliki sebuah baterai internal untuk menjaga perangkat beroperasi. Jadi UPS ini juga memiliki daya cadangan. Dan UPS ini melindungi perangkat dari kerusakan yang disebabkan oleh fluktuasi tegangan dan pemadaman listrik. Nah, dan UPS ini memiliki keunggulan lain seperti dia dapat melindungi perangkat dari kerusakan seperti tegangan listrik yang tidak sesuai, lonjakan gelombang yang tidak menentu. Jadi UPS ini sangat membantu untuk sebuah data center untuk kinerja dan operasional data center. Masuk ke dua yaitu PAC atau Precision Air Condition. PAC ini menjaga suhu dan kelembapan di dalam dan luar di dalam ruang data center tetap stabil. Jadi dalam data center tersebut kan otomatis apabila kalau tidak adanya pendingin pada data center tersebut, otomatis dia akan
mengalami suhu yang sangat tinggi, dapat menyebabkan kebakaran pada perangkat tersebut. Jadi dalam data center tersebut menyediakan seperti AC khusus atau pendingin khusus untuk sebuah data center. Dan PEC ini dilengkapi dengan sistem pemantauan yang memungkinkan operator untuk memantau kondisi lingkungan secara real time. Jadi PEC ini dia selalu bekerja memantau kondisi lingkungannya. Apabila lingkungan tersebut mengalami suhu panas yang berlebihan, maka PEC ini selalu menjaga suhu perangkat tersebut lebih stabil supaya dalam pengoperasiannya lebih tidak terjadinya kendala atau kegagalan data dalam pengiriman data center. Jadi pembuangan panas dalam data center ini diukur dalam BTU per jam dan 1 watt sama dengan 3,4121 BTU per jam. Pembuangan panas atau saklar tergantung pada konsumsi dayanya. Jadi pembuangan panas pada perangkat di data center ini tergantung pada berapa konsumsi daya yang telah digunakan oleh perangkat di data center tersebut. Untuk menghitung pembuangan panas dalam saklar, asumsi 90% konsumsi daya diubah menjadi panas dan efisiensi satu daya adalah 90%. Pembuangan panas dalam saklar adalah 0,9 kali panas dan efisiensi satu daya adalah 90%. Dan pembuangan panas per jam saklar adalah total konsumsi daya 1 ditambah konsumsi daya baki atau kipas. Nah, jadi dalam PEC ini, precision air condition ini, dia itu bekerja suhu panas dalam perangkat atau rak ini akan pergi ke atas dan akan masuk ke penyaringan dan dan akan ada suhu dingin dari bawah dan dia akan langsung masuk ke dalam perangkat tersebut. Dan begitu terus siklusnya supaya data center tersebut supaya tidak terjadinya panas yang berlebihan. Jadi dia selalu menjaga perangkat ini tetap stabil dan tidak terjadinya panas yang berlebihan supaya perangkat dalam data center tersebut tidak terjadinya kerusakan. Yang ketiga yaitu generator set atau genset adalah perangkat yang menghasilkan listrik mandiri menggunakan mesin pembakaran dalam dan generator listrik. Terdiri dari mesin, generator, panel kontrol, dan sistem pendingin. Berfungsi sebagai sumber daya listrik cadangan untuk memastikan operasi berlanjut dalam keadaan darurat. Jadi generator set ini atau genset ini bisa dibilang sebagai cadangan listrik pada data center. Jadi dia karena genset ini memiliki sumber daya yang mandiri, jadi dia dapat menghasilkan listrik yang bisa membantu data center tersebut supaya tetap beroperasi walaupun terjadinya gangguan listrik pada data center tersebut. Nah, yang keempat yaitu Fire Suppression System atau VSS adalah sistem yang mendeteksi dan memadamkan kebakaran secara otomatis. Jadi pada VSS ini dia memiliki sensor pada alat ini supaya apabila perangkat tersebut mengalami suhu atau panas yang berlebihan, jadi dia akan otomatis memberikan sebuah gas, bukan sebuah air.
Karena kalau supply sistem ini menggunakan air, dia akan dapat mengakibatkan kerusakan atau konsleting pada perangkat di data center tersebut, maka dia akan sangat merugikan. Jadi diganti dengan menggunakan gas. Melibatkan detektor kebakaran, sistem pemadaman seperti sprinkler atau gas, dan integritas seperti sistem pemantauan. Jadi ini akan selalu bekerja, alat ini akan selalu terus memantau perangkat tersebut. Akan selalu memantau perangkat tersebut supaya dapat beroperasi dengan normal. Melibatkan detektor kebakaran, sistem pemadam seperti sprinkler atau gas, dan integrasi dengan sistem pemantauan. Dia akan terus memantau perangkat tersebut, dan apabila perangkat tersebut mengalami panas yang tidak sesuai dengan panas berlebihan dan tidak sesuai dengan dibutuhkan, maka dia akan mengeluarkan gas pada VSS ini akan otomatis, maka dia akan keluar secara otomatis supaya tidak terjadinya kebakaran atau pencegahan supaya tidak terjadinya kerusakan pada perangkat di data center tersebut. VSS ini bertujuan untuk melindungi ruang data center dari bahaya kebakaran dan merespon dengan cepat dalam situasi darurat. Dia akan langsung mengeluarkan gasnya tersebut apabila data center tersebut sudah melewati batas suhu yang seharusnya tidak diperlukan, maka dia akan langsung mengeluarkan gasnya tersebut. Selanjutnya yaitu sistem kelistrikan. Dalam sistem kelistrikan ini memiliki panel listrik utama, UPS, PDU, dan utility atau service yang terpisah. Maka jadi pada komponen sistem kelistrikan ini memiliki service yang terpisah, maka dia akan selalu membackup daya utama dalam data center tersebut apabila terjadi gangguan. Apabila misalnya kelistrikan pada data center tersebut terjadi kerusakan atau konsleting atau downtime, maka dia akan membackup data center tersebut supaya tetap selalu melakukan operasional supaya perangkat tersebut dapat melakukan operasional seperti biasa, seperti tidak ada gangguan pada perangkat tersebut. Menggunakan medium voltage biasanya berkisar antara 1 k volt hingga 11 k volt, tetapi kadang-kadang dapat lebih tinggi tergantung pada kebutuhan desain data center. Jadi dalam data center tersebut biasanya menggunakan medium voltage, yaitu sekitar 1000 volt atau 11.000 volt, kadang-kadang lebih. Karena listrik ini dia akan dapat lebih tinggi apabila kebutuhan pada data center tersebut lebih memerlukan kelistrikan yang lebih tinggi, maka dia akan terus memberikan aliran listrik pada data center tersebut. Sistem kelistrikan ini dirancang dengan teliti oleh memastikan keandalan dan ketersediaan operasional yang tinggi dalam data center. Jadi dalam sistem kelistrikan ini dia akan selalu selalu dipastikan keandalan dan ketersediaannya supaya agar tetap aktif. Jadi kelistrikan ini sangat penting dalam sebuah data center. Dan apabila misalnya kelistrikan utama pada data center tersebut down dan tidak adanya backup
power dari misalnya genset atau UPS, maka data center tersebut benar-benar akan down dan tidak bisa diakses selama terjadinya kerusakan tersebut. Dan itu sangat merugikan sebuah perusahaan karena terjadinya down yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah data center. Dan selanjutnya komponen yang selanjutnya yaitu sistem pengkabelan. Dalam sistem pengkabelan ini, kabel fiber digunakan untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. Jadi dalam data center, kalau kabel fiber ini lebih digunakan ke arah mentransfer data yang memiliki jarak yang cukup jauh. Karena fiber optik ini sangat memiliki speed yang sangat cepat apabila dalam jarak jauh. Mereka biasanya digunakan untuk menghubungkan server, switch, router, perangkat jaringan lainnya dalam data center. Jadi kabel fiber ini lebih sering digunakan ke arah server, perangkat server, switch atau router atau perangkat lainnya yang ada di data center. Selanjutnya yaitu kabel tembaga. Kabel seperti kabel Ethernet juga digunakan dalam data center untuk menghubungkan perangkat rack server atau antara rack server di ruang data center. Jadi kabel tembaga ini lebih tidak digunakan untuk jarak jauh karena dia kabel tembaga ini sering digunakan untuk menghubungkan antara perangkat satu ke perangkat lainnya di dalam rack server tersebut. Manajemen kabel adalah proses mengatur, mengamankan, dan menata kabel dengan rapi di dalam data center. Nah, dalam sistem pengkabelan ini, kita harus mengatur kabel tersebut supaya tidak acak-acakan dan tidak adanya berserakan dalam kabel tersebut, supaya dalam pengiriman bandwidth atau pengiriman data dalam data center tersebut lebih stabil dan tidak adanya kegangguan dalam pengiriman data center tersebut, data yang dikirim oleh data center tersebut. Nah, apabila terjadinya kerusakan dalam data center tersebut, kita lebih dapat mengantisipasi kerusakan tersebut karena penyusunan kabelnya rapi dan tidak ada pemberian label pada kabel tersebut. Kita lebih tahu titik mana yang harus kita perbaiki dan titik mana yang harus kita antisipasi terlebih dahulu ketika terjadinya kerusakan. Nah, itu dalam sistem pengkabelan kita sangat membutuhkan labeling karena setiap kabel dalam sistem harus dilabel dengan jelas untuk mempermudahkan identitas dan penemuan masalah dan memfasilitasi perubahan atau pemeliharaan. Jadi dengan adanya pemberian label pada kabel data center ini dapat memudahkan kita ketika mengalami kerusakan pada data center tersebut. Hanya itu redundansi, beberapa data center menerapkan kabel ganda dan jalur kabel untuk menghindari kegagalan tunggal yang dapat mengganggu operasi. Dengan redundansi ini, jika satu jalur atau kabel mengalami masalah, lalu lintas dapat dialihkan secara otomatis ke jalur atau kabel cadangan tanpa mengganggu kinerja atau kesediaan sistem. Dalam sistem pengkabelan di data center, redundansi ini juga lumayan dibutuhkan karena dalam pemberian apabila kabel utama yang kita gunakan tersebut mengalami gangguan, otomatis dia akan memiliki kabel cadangan. Dengan kabel cadangan tersebut akan
menggantikan operasi dari kabel utama tersebut dan tidak akan terjadi gangguan dan mencegah supaya tidak terjadinya gangguan pada pengiriman data. Jadi perangkat tersebut dapat beroperasi dengan normal. Nah, seperti inilah gambaran bagaimana pekabelan dalam sebuah data center. Ada pemberian sebuah diikat supaya tidak berserakan kabelnya. Nah, ini kabel fiber. Di sini tersusun rapi. Ini dapat memudahkan kita apabila terjadinya kerusakan pada kabel tersebut atau titik tertentu. Apabila kabelnya dapat disusun rapi seperti ini dalam sebuah data center. Nah, dalam data center kita juga memerlukan yaitu reset floor system, yaitu menggunakan material isian berupa semen, yaitu ketinggian antara 40 sampai 100 cm, dapat menahan beban merata minimal 500 sampai 1 ton. Jadi dalam ruangan data center tersebut dia memiliki lantai khusus, yaitu seperti lantai ini sudah diberi tiang, seperti diberi tiang listrik, dan di bawahnya memiliki ruang. Dalam reset floor ini memiliki fungsi yang sangat banyak, yaitu dalam penataan, dalam memudahkan kita dalam menatakan kabel dalam reset floor ini, supaya kabel yang kita lewati, kabel yang kita masuki ke dalam perangkat itu tidak acak-acakan dan teratur. Dan reset floor ini juga sangat berguna sangat membantu kita saat calling atau pendingin pada sebuah perangkat data center, karena dia melalui sebuah reset floor ini. Selanjutnya yaitu security dan access control. Security dan access control ini yaitu surveillance video, seperti pemasangan kamera pengawas untuk memantau aktivitas dalam data center. Jadi dengan adanya surveillance video ini, kita dapat mengawasi seseorang atau memantau aktivitas seseorang yang ada di dalam data center tersebut. Apa saja yang dia lakukan, apa saja yang dia perbaiki dalam komponen data center tersebut. Selanjutnya yaitu adanya sensor keamanan dalam data center. Nah, data center ini kan tidak bisa dimasuki oleh orang lain, hanya orang tertentu saja yang bisa dimasuki, yaitu dengan menggunakan sensor keamanan. Dengan adanya sensor keamanan, data center tersebut data yang ada di data center tersebut lebih aman dan tidak ada kebocoran data dalam data center tersebut. Selanjutnya pemantauan akses log. Pemantauan akses log ini merekam dan memantau setiap akses ke data center dalam log akses. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa mengakses data center tersebut, karena dia harus melewati bagian login terlebih dahulu. Pengamanan fisik dan perangkat keras. Jadi pengamanan fisik dan perangkat keras ini mengamankan perangkat keras penting dengan penguncian dan pengamanan di rack server. Jadi dengan adanya pengamanan fisik ini, tidak sembarangan orang bisa dapat mengakses langsung ke dalam perangkatnya tersebut, karena telah diamankan dengan melakukan penguncian pada rak tersebut. Selanjutnya yaitu
Energy Management System atau EMS, yaitu EMS memungkinkan pemantauan real time dari konsumsi energi oleh perangkat keras dan sistem pendingin dalam data center. Jadi EMS ini selalu melakukan pemantauan real time atau 24 jam dari konsumsi energi dari perangkat keras, sistem pendingin, dan data center. Jadi dia akan selalu tetap standby untuk memantau bahwa perangkat data center tersebut tetap aman. Yang kedua yaitu memantau dan mengontrol suhu dan kelembapan di dalam data center untuk memastikan kondisi lingkungan yang optimal untuk perangkat keras. Jadi EMS ini selalu memantau dan mengontrol suhu dalam data center. Jadi data center tersebut dapat beroperasi dengan normal karena suhu di data center tersebut tidak mengalami suhu yang berlebihan dan tidak adanya pemanasan dalam perangkat tersebut karena suhu yang ada di dalam data center tersebut sudah dikontrol dan sudah diawasi. IMS dilengkapi dengan kemampuan otomatisasi dan pengendalian yang memungkinkan untuk mengatur operasi sistem pendingin, penjadwalan perangkat, dan penggunaan energi lainnya secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Jadi IMS ini dilengkapi dengan kemampuan otomatis. Dia seperti sensor yang secara otomatis, misalnya PSS. PSS itu kan fire. Apabila perangkat tersebut mengalami panasan berlebihan dalam waktu operasionalnya, maka PSS ini akan sensor PSS ini akan menyala dan dia akan mendeteksi rak mana yang mengalami panasan berlebihan dan dia akan secara otomatis mengeluarkan gasnya tersebut untuk mengantisipasi kebakaran dalam komponen tersebut. Jadi itulah kira-kira tentang apa sih itu EMS dalam data center. Dan EMS ini selalu standby untuk mengontrol perangkat di data center tersebut tetap aman dan dapat beroperasi dengan lancar. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk atau animasi seperti data center, yaitu ini servernya, cooling unit atau pendinginnya dalam data center, ini racknya, network connection, kamera, backup generator, dan UPS. Seperti ini ya fitur-fitur yang ada di data center, yaitu atau komponen yang ada di data center, yaitu racknya, cooling, server rack, yang sudah ditata dengan rapi supaya data center tersebut dapat beroperasi dengan lancar dan tidak adanya gangguan dalam melakukan operasi di data center. Baiklah, sudah sampai ke penghujung acara pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya penyampaian materi pada pagi hari ini kita bisa sedikit lebih mengetahui apa sih itu data center, komponen apa saja sih yang harus kita ketahui dalam data center, fitur apa aja sih yang ada di data center tersebut. Kita lebih sedikit mengetahui tentang apa itu data center. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Abdul atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa kita sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk
Itu selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melakukan chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini. Baik, selanjutnya sebagai penutup dari acara ini, yaitu pengenalan profil Bestpad Network. Kepada saudari Bila dipersilakan. Halo, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan profil Bestpad Network. Jadi Bestpad Network atau BPN ini didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. BPN ini penuh dengan experience dan teknikal muda, dan kita itu memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang menyediakan servis untuk planning implementation dan maintain serta mampu bekerja dengan jadwal yang efisien. Lalu bisa dilihat di sini bahwa di sini ada foto dari Bapak CEO kita, yaitu Bapak Muhammad Dani Yato. Selanjutnya untuk layanan training dan pembelajaran kita ada di bidang metode, Cisco, Juniper, H3C, dan Huawei. Lalu kita juga melayani untuk konsultasi solusi network, pelatihan training, dan solusi untuk data center. Lalu kita juga memiliki project di mana untuk pembangunan kita bisa maintain, support on-site, monitoring, helpdesk, assessment, dan implement. Lalu pada bidang training kita dapat soft skill action dan certification. Dan BPN ini adalah solusi langkah pertama dalam planning, pengembangan monitoring, mengontrol, maintain audit development, pendapat konsultan IT data center facility, IT solution, dan data center civil. Lalu untuk classroom kita ada online dan offline. Lalu di sini juga ada beberapa tim profesional yang dimiliki oleh BPN. Yang pertama ada Bapak Dani Yato selaku CEO dari BPN. Lalu ada Mas Damar Gali Kaliki dan Mas Erik Windoko Sanggoro. Lalu di sini juga ada tim support tim kita. Yang pertama ada Mas Angga Dava Prasetya, lalu ada Mas Aldi Arya Putra, Mas Ahmad Rizky, Mbak Mandalo Lanur, lalu ada Mas Agam Biandi, dan ada Mas Asaf Fahmi. Lalu di sini juga ada tim admin dari BPN. Yang pertama ada Bu Nawati, Bu Siti Ayu, Mbak Haji Aurelia, dan Mbak Sabine Zafira Audirelia. Nah, di sini merupakan dokumentasi dari beberapa kunjungan yang ada di BPN ya. Pada foto pertama ini ada kunjungan dari Pak Ono Webturbo yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia yang sekarang itu sedang aktif mengembangkan Linux dan RTRW. Lalu pada foto kedua ini merupakan foto dari tim BPN. Lalu pada foto ketiga ada kunjungan dari Bapak Moses selaku Direktur IT Indonesia.
Lalu kita juga memiliki bisnis partner. Yang pertama ada PT Topas yang provide specialist cable technology consultant. Lalu ada Vestcom untuk mensuplai dan penyewaan jangkauan yang luas dan untuk hardware. Lalu ada EPI sebagai penyedia servis data center. Di antaranya ada audit data center, sertifikat audit data center, konsultan data center, atau data center, dan kursus IT. Lalu ada Jawara Data juga yang merupakan perusahaan konsultan IT dan pembangunan sistem teknologi informasi untuk perusahaan, pemerintahan, dan organisasi. Lalu yang terakhir ada PT Kalisis, di mana PT Kalisis ini berspesialis dalam rangkaian layanan komprehensif termasuk konsultan teknologi, ICT, bisnis digital, dan mitra pendidikan keahlian teknik. Lalu kita juga memiliki beberapa vendor atau bekerja sama dengan beberapa vendor. Yang pertama ada Cisco, lalu ada Mikrotik, ada Juniper, Fortinet, Huawei, dan H3C atau H3C. Lalu di sini kita juga memiliki surat dukungan dari API. Nah, untuk klien data center kita ada dari Kominfo, Kemendagri, OIKN, Kemhan IKN, dan PDP Batam. Lalu kita juga memiliki klien dari pemerintahan, ada BSSN Mabes Polri, Kementerian Pemuda, Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, dan DJP. Lalu kita juga pernah mengikuti event nasional. Yang pertama ada pada PON Papua pada tahun 2020, lalu Peparnas Papua pada tahun 2021, ASEAN Para Games pada tahun 2018, G20 pada tahun 2022, Carnaval Beach, dan yang terakhir itu kita pernah ikut event ASEAN Indonesia di tahun 2023. Lalu kita juga memiliki klien dari badan usaha milik negara. Yang pertama ada Telkom Prima Cipta Servisia, lalu Telkom Indonesia, TIM, PLN, Telkomsel, ASBP, Pertamina International Shipping, lalu yang terakhir ada WICA atau PT Wijaya Karya. Lalu kita juga memiliki klien di bidang telco dan IoT. Yang pertama ada Lintas Harta, Tri, Elga Network, ID House, Indosat Redo, Satcom, Telnet, Visionet, Klinik, Artajasa, dan yang terakhir Servio. Lalu kita juga memiliki klien pembelajaran. Yang pertama ada SMK Telkom Makassar, lalu ada Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Esa Unggul, STPI, Sekolahan ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indo, PENS, dan yang terakhir ada UI. Lalu kita juga memiliki klien dalam bidang klien. Yang pertama ada Global Edu, Indo, DKI, Multimatic, dan NQI. Lalu ada dalam bidang klien enterprise kita. Yang pertama ada CFLD, Watson, Alto, Rio Busana, KPI, Ebara, Jakarta Internasional, Kontainer Terminal, dan Teleperformance. Lalu kita juga memiliki klien di bidang sistem integrator. Yang pertama ada Sistem Dokom, NTT, PAA, Nera, Metrocom, SIP, Citage, PT Galaxy Data Indonesia. Lalu klien kita dalam bidang prinsipal, yang pertama ada Nokia, Hatensi, dan Fujitsu. Yang terakhir klien kita dalam bidang finansial, yang pertama ada Bank Mega,
BNPTN, Dana, Bank TBM Niaga, Bank Indo, Mizuho, Bank BRI, dan OJK. Lalu di sini juga ada beberapa dokumentasi dari training kita ya. Ada baik itu training online maupun training offline. Lalu di sini juga ada dokumentasi dari beberapa proyek yang kita lakukan. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar networking, bisa langsung menghubungi email Debat Network atau melalui web Debat Network ya. Atau jika teman-teman juga ingin berkunjung atau bersilaturahmi, bisa langsung ke alamat yang tertera di sini. Itu saja yang kenalan profil dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada terima kasih. Terima kasih kepada saudari Bila. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, pembaca doa dan pembaca profil, dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Hamzah Nuruddin selaku host acara ini, dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.